Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Masal Baik Channel. Yes guys, bagaimana kabarnya ya? Semoga baik-baik saja. Yang sedang berangkat bekerja, semoga lancar perjalanannya, nyaman dan semangat bekerjanya. Selamat bertemu lagi dengan keluarga nanti di rumah ya. Intinya tetap semangat ya guys ya. Oke guys, pagi ini saya sudah menyiapkan satu topik untuk kita bahas ya, sambil riding ya, menikmati udara pagi. Topik kita pagi ini itu berhubungan dengan uang ya. Jadi topik kita pagi ini adalah kekuatan uang itu terbatas. Nah, jadi gini guys, ketika saya baca-baca info ya, berita ya dari sosmed atau dari media-media ya, jadi saya itu prihatin ya, saya mendapati orang-orang itu sepertinya menurut saya ya, dalam mencari nafkah itu sudah tidak lagi mempertimbangkan norma-norma ya. Jadi dengan cara yang buruk pun ditempuh ya. Jadi kita nggak usah bahas yang menempuh dengan cara yang normal, yang baik, yang sewajarnya, tapi dengan cara-cara yang buruk itu ternyata ditempuh dengan segala macam caranya. Entah itu mulai dari menipu, kemudian naik menjadi merampas, merampok, korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan macam-macam. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu kayaknya semuanya melakukan, banyak ya, tanpa menyebut siapa-siapa atau apa yang melatar belakanginya ya. Intinya saya melihat itu banyak sekali. Nah, dari situ saya berpikiran, apa yang ada di dalam pikiran orang-orang ini yang mengambil harta orang lain dengan cara yang jahat ini ya, sehingga sepertinya mereka itu lebih memilih untuk menjadi penjahat, lebih memilih untuk menjadi orang yang merugikan orang lain daripada menjadi orang baik, orang yang berharga di masyarakat karena sering membantu, sering bersedekah, atau mungkin hanya sekedar tidak mengganggu orang ya. Jadi mereka itu seperti lebih suka menjadi penjahat daripada orang baik. Karena apa? Karena dalam upaya mereka untuk mendapatkan uang, memperoleh penghasilan, itu diterjanglah cara-cara yang buruk, cara-cara yang jahat ya. Itu membuat saya prihatin sekali ya. Apa yang ada di pikiran orang-orang ini? Uang itu apa bagi mereka, sehingga mereka itu seolah-olah menganggap kalau sudah pegang uang banyak, semuanya itu mereka bisa lakukan, semuanya mereka bisa beli. Apa iya seperti itu ya? Karena gini guys, ini juga relate dengan topik kita ya. Jadi kekuatan uang itu terbatas. Jadi harapan saya nanti setelah kita berdiskusi di sini ya, kita itu jadi paham bahwa uang itu memang penting ya, bahwa kita memang membutuhkan uang untuk memenuhi banyak hal, tidak hanya barang tapi juga jasa, termasuk juga sedekah, termasuk juga hal-hal yang bersifat spiritual, misalnya naik haji, zakat, memang butuh uang. Tapi tidak sebegitunya juga caranya kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan uang ya. Lebih baik kita memenuhi kebutuhan uang itu dengan cara yang baik pula. Supaya apa? Supaya uang yang kita dapat itu nanti kontribusi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita, itu juga membawa kontribusi kebaikan, energi kebaikan ya. Jadi karena kalau uangnya sudah diperoleh dengan cara yang haram, nanti juga akan berpengaruh, memiliki efek-efek yang haram baik dalam tubuh kita, dalam keluarga kita, dan lain sebagainya ya. Jadi gini guys, kenapa saya bilang bahwa kekuatan uang itu terbatas, bahkan mungkin sangat terbatas ya. Misalnya seperti ini, hal paling gampang adalah ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya tidak bilang bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Salah satunya adalah kebahagiaan spiritual ya. Mau sebanyak apapun uang kita, kalau kita tidak dekat dengan Allah ya kan, saya seorang muslim, jadi kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak berusaha dekat dengan Allah ya, kita nggak akan tenang, nggak akan bisa bahagia, percuma uang banyak ya kan. Pertama. Terus yang kedua, misalnya nih ya, misalnya saya kasih contoh yang sepele aja. Misalnya kita itu punya warung langganan gitu, warung langganan untuk makan makanan favorit kita gitu ya.
kita punya uang banyak. Nah, satu saat kita itu kepengen banget makan, udah agak lama nih nggak makan, kepengen makan di sana gitu kan. Nyampe di warungnya, ternyata warungnya tutup. Kenapa? Karena orangnya entah dia sakit atau mungkin tutup permanen karena pindah tempat, atau karena memang tutup permanen karena dia sudah punya usaha lain yang lebih menjanjikan. Sehingga apa? Dengan sebanyak mungkin uang kita nggak akan bisa menikmati makanan favorit kita, ya kan? Itulah yang saya sebut dengan kekuatan uang itu sangat terbatas, sangat-sangat terbatas, ya kan? Atau misalnya lagi, misalnya anak kita sakit, ya, buah hati kita sakit, kita pengennya anak itu segera sembuh, ya kan? Kita bawa ke rumah sakit terbaik, kita bawa untuk ditangani oleh dokter-dokter terbaik, ya. Tapi tetap aja namanya hidup di dunia, usaha yang dilakukan oleh manusia, baik itu oleh seorang perawat, dokter di rumah sakit, tetap butuh waktu untuk sembuh. Misalnya untuk sembuh itu butuh waktu 1 minggu, ya itu sudah paling cepat, dokter terbaik, obat terbaik. Kita mentang-mentang punya uang, saya mau besok pagi sembuh, ya nggak bisa guys. Karena apa? Tenaga medis melakukan ikhtiar dengan keahliannya, dengan obat-obatnya, sementara yang menentukan sembuh atau tidak kan Allah, ya kan? Jadi kalau misalnya logisnya paling cepat sembuh seminggu, ya sudah, tunggu waktu seminggu. Mau sebanyak berapapun uang kita, nggak akan membuat sembuh lebih cepat, gitu aja, ya kan? Artinya apa? Artinya terbatas sekali kemampuan uang itu, ya. Jadi buat siapapun juga, ya, yang mungkin sedang melakukan upaya-upaya jahat, upaya-upaya haram untuk menguasai harta orang, untuk mendapatkan uang, coba dipikir, uang kalian itu terbatas sekali kekuatannya, ya. Kalau cuma untuk ditabung, mengendap di dalam bank, tidak memberikan kontribusi apa-apa, kenapa harus maksa-maksa dengan melakukan kejahatan? Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak sewajarnya saja? Saya tidak bilang secukupnya, ya, sewajarnya saja. Jadi sandang pangan papan cukup, bukan murahan juga, tapi tidak yang harus mewah semua juga, tapi yang sewajarnya saja, ya, yang enak untuk dinikmati, enak untuk disyukuri, ya, gak usah ngoyo-ngoyo lah, ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi kita semua, ya, untuk menjadi orang baik, untuk memilih menjadi orang yang baik, mencari harta dengan cara yang baik, dan juga kita belanjakan dengan cara yang baik, termasuk juga kita membantu orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal baik, misalnya dengan sodako, misalnya misal memperbaiki jalan dengan harta kita, ya. Jadi ingat guys, sebanyak apapun uang kalian, ada banyak hal-hal yang membatasi, yang di situ dia tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi nyari uang gak usah ngoyo. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi.